Halo teman-teman yang belajar di kelas ini, kenalkan nama saya Dimas Maulana, saya adalah Curriculum Developer di Decoding. Di video kali ini saya akan menjelaskan gambaran dari kelas yang sedang Anda pelajari. Tujuannya Anda akan mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari di kelas ini, kemudian akan mengenal aktivitas apa saja yang ada di pembelajaran ini, kemudian teman-teman juga akan mengenal ragam asesmen yang akan tersedia di kelas ini, dan yang terakhir, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana forum diskusi yang ada di kelas ini. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Halo, selamat datang di kelas belajar dasar pemrograman web. Nah, kita cari tahu dulu nih ada apa di kelas ini teman-teman. Yang pertama adalah pencapaian belajar. Kira-kira nanti teman-teman ketika sudah di akhir pembelajaran akan bisa seperti apa sih? Nah, di sini diharapkan nanti teman-teman akan bisa membuat sebuah website sederhana menggunakan HTML dan CSS sesuai dengan standar global. Jadi memang kelas ini nanti kita akan fokus mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat website sederhana gitu ya. Mulai dari pembuatannya menggunakan HTML, kemudian dilanjutkan melakukan styling menggunakan CSS. Nah, di sini ada poin penting nih, tapi yang kita ajarkan nanti sesuai standar global ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan tahu best practice-nya seperti apa, cara menulis HTML, semantik elemen, kemudian bagaimana cara menetapkan CSS, dan juga nanti masuk ke layout responsif. Oke. Nah, di kelas ini teman-teman akan belajar banyak modul ya. Yang pertama adalah pengenalan website. Jadi teman-teman akan diajak dulu berkenalan tentang website gitu ya, apa saja sejarah dari website, terus apa saja yang pembentuk dari website, kemudian siapa yang membuat website pertama kali, dan lain sebagainya. Nah, di sini mostly teman-teman akan belajar apa itu website gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke dalam salah satu komponen yang dibutuhkan dalam membuat website. Yang paling penting gitu ya, yaitu HTML. Jadi di sini teman-teman akan membuat sebuah HTML yang sederhana gitu ya, bagaimana cara membuat elemen HTML, bagaimana itu tag gitu ya, bagaimana membuat paragraf, heading, list, semua pembahasannya, pengenalannya ada di sini teman-teman. Kemudian nanti setelah teman-teman paham dasar-dasar dari HTML, teman-teman akan menyelam lebih dalam tentang HTML itu sendiri. Jadi di HTML itu banyak sekali tag-tag yang bisa teman-teman gunakan, elemen-elemen yang bisa teman-teman gunakan. Jadi akan ada banyak sekali nanti HTML yang teman-teman nantinya akan kenalan gitu ya. Dan di pendalaman HTML ini teman-teman akan membuat sebuah website gitu ya, website sampel, di mana nanti teman-teman membangun HTML secara semantik gitu. Dilanjutkan nanti setelah HTML, teman-teman akan belajar yang namanya CSS. Nah, ini adalah komponen penting untuk teman-teman pelajari agar teman-teman nanti bisa membangun website yang tampilannya bagus gitu ya, responsif, bagus, dan juga penuh warna gitu. Dan di modul selanjutnya, teman-teman akan mendalami CSS itu sendiri, mengenal berbagai properti-properti, nilai-nilai yang ada di dalam CSS gitu. Kemudian modul terakhir, teman-teman akan membuat layout yang responsif, di mana bagus tampilannya, baik diakses di laptop, mobile, maupun berbagai device dengan layar yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini adalah kelas yang sedang teman-teman pelajari ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kelas ini memiliki 45 jam belajar. Jadi teman-teman bisa ekspektasikan bahwa berapa nih, kayak sehari bisa belajar berapa hari gitu ya untuk menyelesaikan kelas ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman scroll ke bawah gitu ya, nah teman-teman akan melihat silabus dari kelas ini gitu ya. Di sini ada persiapan belajar dulu, pendahuluan, pengantar HTML, pendalaman HTML, pengenalan CSS, pendalaman CSS, layout responsif, penutup, hingga nanti proyek akhir yang nantinya saya juga akan coba jelaskan sedikit tentang itu. Oke, nah kita akan lanjut nih. Jadi di kelas ini ada beberapa prasyarat tools yang pastinya teman-teman pastikan sudah install dulu ya untuk mengikuti kelas ini. Gitu. Yang pertama adalah code editor. Jadi di kelas ini karena kita akan menulis banyak sekali kode gitu ya teman-teman, pastikan teman-teman memasang yang namanya kode editor ya. Jadi yang kami rekomendasikan adalah VS Code teman-teman, dan ini bisa teman-teman download secara gratis dengan mengunjungi websitenya VS Code. Kemudian yang kedua, alternatif lain teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya WebStorm.
Hanya saja yang ini berbayar teman-teman, atau teman-teman bisa melakukan trial gitu ya kalau misalkan teman-teman mau. Persyarat yang kedua adalah browser. Nah, persyarat ini saya yakin teman-teman semua sudah hampir semuanya sudah terpenuhi gitu ya, karena memang mengakses decoding saja memang sudah membutuhkan yang namanya browser gitu ya. Jadi yang pertama yang kami rekomendasikan teman-teman silahkan menggunakan Google Chrome gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum memasangnya, silahkan dipasang, atau alternatif lain kalau misalkan teman-teman menggunakan Firefox juga bisa gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah memasang salah satu dari tools yang ada di sini. Yang paling saya rekomendasikan adalah yang pertama adalah VS Code, yang kedua adalah Google Chrome untuk browsernya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memasang dari salah satu ini, stop dulu videonya. Nah, teman-teman bisa coba pasang dulu yang dibutuhkan gitu ya. Saya yakin kalau misalkan browser, teman-teman harusnya sudah ada. Oke. Nah, di kelas ini, biar teman-teman semangat gitu ya, ikut kelas ya, kita akan membangun sebuah proyek gitu ya, atau bisa kita sebut sebagai studi kasus. Di kelas ini ada 2 studi kasus yang nantinya akan teman-teman hadapi gitu. Yang pertama adalah membuat website profil sederhana. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita akan sama-sama membuat sebuah website berupa profil sederhana. Kurang lebih nanti tampaknya seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan di sini yang akan kita bangun bersama-sama adalah website profil Bandung gitu ya, profil Kota Bandung. Dan tentunya nanti teman-teman bisa implementasikan sesuai dengan lokasinya teman-teman. Misalkan di Jakarta ya silahkan membuat lokasi Jakarta gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa keep improve. Dimana di sini yang perlu saya highlight adalah tampilannya sudah bagus ya teman-teman ya, untuk website pertama kali yang nantinya teman-teman bisa buat gitu ya. Dimana ini juga menggunakan struktur yang sesuai standar industri. Dimana kalau misalkan teman-teman lihat di sini kita sudah menggunakan header, main, footer, dan ini merupakan salah satu pengkategorian HTML yang semantik gitu ya. Kemudian di dalamnya sudah ada navigation, UL sebagai navigations gitu ya. Kemudian di bawahnya juga ada heading 1, heading 2, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara menyusun ini menggunakan HTML di kelas ini teman-teman. Kemudian di bagian CSS-nya pun di sini sudah menerapkan yang namanya responsive gitu ya. Nah, responsive seperti ini, tapi penerapannya menggunakan float dan media query. Jadi yang teman-teman juga akan belajar bagaimana menerapkan layout yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan Flexbox teman-teman. Oke. Nah, studi case yang pertama seperti itu. Tapi bukan sampai di sini saja ternyata. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar studi case lain, yaitu website dengan layout yang responsif gitu ya. Jadi akan ada 2 studi case yang akan dicoba teman-teman buat gitu ya. Kita sama-sama buat di dalam kelas ini, yaitu landing page seperti ini gitu. Yang tadi adalah landing page Kota Bandung. Nah, sekarang kita coba membuat landing page decoding sederhana gitu ya. Dan di sini teman-teman fokusnya akan belajar bagaimana cara menerapkan layout yang bagus gitu ya, yang baik, yaitu dengan menggunakan teknologi Flex. Nah, dalam teknologi Flex nantinya teman-teman mau diakses itu di desktop gitu ya, ataupun di mobile. Harapannya nanti tampilan websitenya bisa secara responsif gitu ya, beradaptasi baik itu di mobile ataupun di desktop gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini juga tampaknya bagus gitu ya. Mau diakses di mobile seperti ini ataupun tampilannya seperti ini di desktopnya gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi di dalam pembelajaran ini ada beberapa aktivitas yang bisa nantinya teman-teman ikuti gitu ya. Yang pertama, yang paling utama adalah mostly teman-teman akan membaca materi yang kita sediakan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cek gitu ya di materi-materi yang ada di decoding, mostly ya kebanyakan full text gitu ya, text based. Tapi jangan khawatir, kita sudah mengemas teks ini sebaik mungkin gitu ya. Jadi harusnya tidak bosan untuk teman-teman baca gitu teksnya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti teman-teman bakal banyak sekali, selain ada teks ada gambar juga yang bisa teman-teman baca gitu ya. Ada juga bagan-bagan gitu ya. Jadi teman-teman silahkan baca teksnya gitu ya, baca materinya dengan seksama ya. Jangan skip-skip teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah selesai membaca materi ini, teman-teman bisa lanjut ke materi selanjutnya dengan mengklik navigasi yang ada di bawah ini gitu. Nah, pastikan teman-teman mengklik ini hanya ketika memang sudah membaca semua materinya gitu ya, sudah memahami materinya dengan baik. Oke, jadi itu aktivitas yang pertama itu teman-teman.
Yang kedua, di kelas ini juga ada beberapa bagian yang teman-teman bisa temukan gitu ya, seperti kode interaktif, di mana ada kode yang dicantumkan di dalam materi, di mana dan kode itu bisa teman-teman interaksikan. Nah, ini saya contohkan ya. Misalkan saya masuk ke bagian dalam HTML, mungkin bagian paragraf gitu ya. Nah, di sini ada kode interaktif teman-teman, di mana ini bisa teman-teman interaksikan gitu ya. Misalkan di sini saya tulis kata Bandung gitu ya. Nah, di sini hasilnya pun kata Bandung gitu ya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mau edit, misalkan jadi Jakarta gitu ya. Nah, di sini akan otomatis berubah menjadi Jakarta. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk eksplorasi ya gitu ya. Jadi jangan dilihat saja, tapi coba diinteraksikan, karena ini bagian dari aktivitas pembelajarannya juga. Jadi silahkan manfaatkan, jangan lupa eksplorasi, karena yang paling penting ketika pembelajaran mandiri seperti ini, teman-teman harus banyak eksplorasi, harus banyak eksperimen, harus bisa mengimprove gitu ya, apa yang sudah didapatkan di materi, dan coba hingga nanti teman-teman benar-benar paham gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman juga selain diberi materi gitu ya, teman-teman nanti akan dihadapi dengan yang namanya assessment. Tapi ini tidak menakutkan teman-teman. Yang pertama nanti di setiap modulnya akan ada yang namanya knowledge check atau quiz gitu ya disebutnya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah selesai di sebagian modul, misalkan saya sudah selesai di pengantar HTML nih, nah teman-teman bisa lihat di akhir setiap modulnya gitu ya. Nah, modul tuh ini teman-teman ada di akhir setiap modulnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini akan ada kuis, di mana nanti teman-teman silahkan jawab pertanyaan sebanyak kurang lebih 4 pertanyaan dalam waktu 15 menit gitu ya. Harus ini lebih dari cukup teman-teman. Dan tingkat kelulusannya ada 80%. Minimal teman-teman betul 3 gitu ya berarti ya, dari 5 pertanyaannya gitu. Dari 4 pertanyaannya gitu ya. Untuk memulainya teman-teman bisa klik mulai di sini gitu ya, dan nanti akan langsung mulai exam-nya gitu, dan pastikan teman-teman lulus untuk melanjutkan ke modul selanjutnya. Nah, itu adalah tipe dari assessment yang pertama. Selanjutnya nanti teman-teman akan ada ujian akhir gitu ya. Nah, di sini mirip seperti assessment yang sebelumnya, knowledge check quiz, tapi di ujian akhir ini akan menguji keseluruhan materi yang ada di kelas ini gitu ya. Jadi nggak hanya spesifik ke dalam satu modul saja, tapi nanti di ujian akhir ini akan menguji seluruh modulnya. Nah, ini akan menguji mulai dari pendahuluan, pengantar HTML, pendalaman HTML, pengenalan CSS, pendalaman CSS, hingga layout responsive dengan Flexbox gitu ya. Nah, di sini total total soalnya pun kurang lebih akan ada 30 soal gitu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman jawab gitu ya, dan minimal kelulusannya adalah 60% gitu. Oke, nah itu adalah assessment yang ada di kelas ini gitu. Dan yang terakhir nih, yang membedakan dengan course-course yang ada yang lain gitu ya, kalau misalkan di decoding, kita ada yang namanya ragam assessment submission, di mana ini menjadi tugas akhir buat teman-teman gitu ya, untuk lulus dari kelas ini gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di paling bawah itu akan ada yang namanya proyek akhir. Nah, di sini ini adalah submission, di mana submission ini adalah sebuah tugas yang harus teman-teman kerjakan gitu ya, di mana kasus di submission atau tugas kelas ini adalah membuat sebuah website sederhana gitu ya. Nah, untuk masalah submission ini nanti saya akan bahas dalam video terpisah gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan informasi lebih detail pada video tersebut gitu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang forum diskusi ya teman-teman. Jadi forum diskusi ini adalah digunakan untuk teman-teman berinteraksi dengan student lainnya, dengan sesama siswa, atau bahkan teman-teman bisa bertanya langsung ke mentor gitu ya. Jadi untuk teman-teman memanfaatkan forum diskusi, teman-teman bisa masuk ke tombol ini teman-teman ya. Balik ke kelasnya, nanti akan ada tombol ini seperti ini. Nanti di sini klik teman-teman, tinggal klik lihat forum diskusi. Nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam forum diskusi seperti ini gitu. Nah, jadi di forum diskusi ini teman-teman bisa berinteraksi, sekali lagi berinteraksi dengan siswa juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan menemukan banyak pertanyaan dari sisi siswa gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki kendala dan lain sebagainya, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Nah, misalkan saya contohnya satu ini gitu ya, Fetch API. Nah, di sini Mas Fahim David Bahtiar bertanya tentang Fetch API. Kemudian nanti di sini ada salah satu mentor kami gitu ya akan menjawab gitu ya. Dia akan membagikan atau sesama siswa gitu ya, antar siswa bisa saja gitu ya, teman-teman bisa mencari gitu. Jadi intinya teman-teman di coding fokusnya teman-teman walaupun belajar mandiri, tapi sekali lagi banyak siswa yang belajar juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berinteraksi dengan siswa, silahkan manfaatkan forum diskusi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga bisa mencari forum diskusi berdasarkan keyword spesifik gitu ya, kata kunci spesifik. Misalkan saya mau mencari tentang HTML mungkin seperti ini, nanti tinggal search aja HTML, nanti akan muncul forum-forum diskusi yang relevan dengan yang namanya HTML gitu ya. Saya yakin banyak karena ini salah satu kelas web gitu ya. Jadi ya teman-teman pasti akan banyak sekali forum diskusi yang muncul. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman memiliki kendala gitu ya dan sebagainya, jangan dulu membuat forum diskusi gitu ya. Saya sarankan atau teman-teman bisa searching dulu gitu ya. Kira-kira ada nggak peserta lain atau teman-teman lain gitu atau siswa lain yang memiliki kendala serupa. Jadi teman-teman nggak perlu kayak menunggu mentor jawab, tapi kita sudah tahu nih jawabannya dari pertanyaan memang yang sudah diajukan oleh siswa sebelumnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman tetap ingin membuat forum diskusi gitu ya, mungkin teman-teman sudah mencari tapi tidak menemukan sebuah forum yang sesuai gitu ya dengan kasus yang teman-teman hadapi gitu ya, yang kalian hadapi. Nah, teman-teman bisa membuat diskusi baru dengan mengklik tombol buat diskusi baru gitu ya. Kemudian teman-teman pilih modul belajar yang relevan dengan masalah yang teman-teman hadapi atau pertanyaan yang teman-teman ingin ajukan gitu ya. Misalkan saya memiliki pertanyaan di bagian modul web browser gitu ya. Nah, saya memilih web browser, kemudian tulis judul pertanyaannya dengan singkat namun jelas gitu ya. Konteksnya kasih misalkan apa web browser yang disarankan untuk kelas ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah menggambarkan dari masalah yang teman-teman hadapi. Nah, di sini di uraian pertanyaan teman-teman bisa uraikan lebih detail lagi. Misalkan masalahnya saya tidak bisa menggunakan Google Chrome, atau misalkan saya tidak bisa memasang Firefox, kira-kira ada saran lagi web browser lain yang bisa digunakan di kelas ini contohnya. Nah, itu di bagian uraian pertanyaan. Jadi di bagian judul pertanyaan teman-teman bisa buat sesingkat mungkin gitu ya. Kemudian nanti di kata kunci, jangan sesingkat mungkin tapi singkat, tapi jangan hilang konteksnya gitu ya. Jadi cukup menjelaskan tapi tetap singkat gitu. Nah, kata kuncinya adalah nanti teman-teman bisa tambahkan, misalkan ini kan tentang web browser gitu ya. Jadi bisa tambahkan misalkan browser, kemudian dipisahkan dengan koma ya. Misalkan browser, koma. Nah, dia akan otomatis menjadi tag baru. Misalkan web, koma gitu. Terus install misalkan, koma, seperti itu ya. Jadi barulah nanti setelah ininya semuanya lengkap teman-teman ya, nanti baru teman-teman klik buat diskusi. Jadi nanti diskusi teman-teman akan terbuat gitu ya, akan muncul di halaman yang ini gitu ya, akan muncul di salah satu forum diskusi ini. Jadi nanti tinggal teman-teman tunggu akan ada jawaban dari mentor kami atau siswa lain gitu ya. Dan nanti kalau misalkan sudah ada jawaban gitu ya, contohnya ini, nah teman-teman bisa kalau misalkan sekiranya jawabannya relevan gitu ya, teman-teman bisa kasih vote untuk ini gitu. Oh, benar nih jawabannya, works gitu ya, benar, akurat gitu ya. Jadi teman-teman bisa kasih vote seperti yang saya tadi lakukan, tinggal klik ini. Nah, menandakan bahwa oh jawaban ini bagus gitu ya, relevan. Kemudian kalau misalkan sudah terselesaikan masalahnya gitu ya, sudah terjawab gitu ya pertanyaannya, teman-teman bisa tandai sebagai selesai gitu ya, jangan lupa gitu. Jadi nanti kalau misalkan sekiranya sudah terjawab, tolong untuk tutup diskusinya dengan menandai sebagai selesai seperti ini gitu ya. Jadi nanti sudah selesai diskusinya gitu. Jadi nanti teman-teman mentor kami gitu ya bisa fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sharing terkait kelas ini. Jadi untuk teman-teman, selamat belajar dan sampai jumpa.